Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, sahabat nunduk? Sambil nunggu beduk, kita isi dengan ilmu-ilmu khas magnet rezeki. Namun kali ini saya Abu Salimi akan membawakan tajuk ya dari terkait dengan pesan cintanya ya, erat kaitannya dengan syukur tanpa tapi, cukup tanpa tepi. Masya Allah. Maksudnya gimana itu Ustaz? Kita akan bahas. Soimin dan soimat, solihin dan solihat, semoga kita semua senantiasa, saya doakan selalu untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukurnya tanpa tapi. Sehingga rezekinya mendapatkan kecukupan. Cukup tanpa tepi. Masya Allah. Ngomong-ngomong soal syukur. Gimana sih kita itu menjadi pribadi yang bersyukur? Sebelum ngomong gimana, kita harus mulainya dari kenapa harus bersyukur. Why must? Nah, kalau kita bicara tentang kenapa harus bersyukur, tentu saja kita akan merujuk kembali kepada Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Ingatlah ya, Tuhanmu mengingatkan, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, la azidannakum, ada lam taukid. Lam taukid kalau dalam bahasa Arab itu berarti penekanan. Sama kalau saya menjanjikan kepada soibin soimat sekalian. Kalau Anda menonton nunduk, Anda meyakininya, maka Anda pasti akan ajaib hidupnya. Pasti akan ajaib. Saya bahkan bisa menggaransi seperti itu. Nah, di sini Allah ingin menekankan kepada kita semua. Kalau kita bersyukur, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan itu. Ditambah nikmat kita. Di sini ada dong yang misalkan makan sop buah nikmat sekali. Karena saking nikmatnya hari ini terik, puasa pula, sahur tadi nggak sempet. Lalu minta nambah kan. Belum tentu dikasih. Kenapa? Karena belum merefleksikan syukur kita. Kita hanya minta tambah dong. Itu pun kalau sama orang tua biasanya dikasih, ya kan? Ya, tapi kalau kita mengucapkan terima kasih, orang lain senang, maka biasanya dengan mudah kita diberikan tambah nikmat. Nah, Allah ingin menambahkan nikmat berkali lipat untuk apa yang telah Anda dapat. Satu kuncinya bersyukur. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka azabku kata Allah amat sangat besar. Masya Allah. Ya, ancamannya sedemikian rupa loh ya. Jadi jangan-jangan sekarang kita hidup, kerja, usaha, berkeluarga, nggak ngerasa nikmat. Atau isinya adalah huru-hara saja. Adalah karena kita kufur nikmat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kalau kita evaluasi diri, wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan mulia ini, penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Ramadan sendiri ya, bermakna adalah pembakaran secara linguistik, secara bahasa. Apa artinya? Pembakaran atas apa yang menjadi dosa-dosa kita. Bukankah kita sudah sama-sama ketahui bahwa dosa-dosa sengaja, tidak sengaja, dosa yang apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terbesit dari pikiran, suudzon, termasuk doa dalam hati, kurang bersyukur, itu adalah yang menjadi perisai, menjadi penghalang atas turunnya rezeki Allah yang dahsyat itu. Maka itu, bagi soimin dan soimat, kalau kita sudah memahami ayat ini sebagai pesan cintanya yang sangat mulia, maka kita manfaatkan Ramadan ini untuk membuka perisai-perisai itu. Di antaranya adalah dengan syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Pertanyaannya kemudian, Ustadz, bagaimana sih agar kita menjadi tergolong orang-orang yang bersyukur itu, yang ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke,
Sebelum itu, saya ingin bercerita dulu boleh? Bapak, Ibu, adik, kakak, teman-teman, soimin dan soimat. Kalau saya adalah seorang anak, atau saya adalah seorang anak buah lah paling mudahnya. Oke, suatu ketika pimpinan saya itu memberikan kepada saya sebuah motor reward dari kantor contoh ya. Saya dapat sebuah motor sederhana motornya, motor bebek sederhana gitu ya. Lalu saya menerimanya dengan penuh sukacita. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih wahai pimpinanku, gitu kan, wahai bosku, ya atau ketuaku gitu. Seneng nggak kira-kira? Seneng nggak Bapak Ibu sekalian? Pasti seneng banget. Misalkan itu adalah saya sebagai pimpinannya, saya akan menyampaikan kepada dia atau mempersepsikan dia, anak ini atau karyawan ini adalah orang yang tahu arti terima kasih. Oke? Itu baru bos. Itu baru pimpinan yang ada di dunia, di organisasi terkecil. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Yang nikmatnya, rezekinya melebihi luasnya bumi dan langit bahkan. Saat kita pandai bersyukur, saat kita tahu arti rasa syukur, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka dari situ kita sudah mulai memproyeksikan orang-orang yang pantas menjadi seorang yang dikatakan ahli syukur itu. Kemudian apa lagi? Untuk menambah refleksi ya rasa syukur itu, tentu setelah kita menerima, biasanya apa? Yes. Kemudian memberikannya keluar atau ke sesama hambanya kembali. Allah tidak membutuhkan sebenarnya. Allah tidak membutuhkan kembalian ya atas apa yang Allah beri. Beda kalau pimpinan, ketua biasanya apresiasi karena ada ingin loyalitas yang terbangun untuk karyawannya. Sah-sah saja dan bagus hukumnya untuk memberikan reward gitu kan. Tapi Allah sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa kalau seorang pimpinan masih membutuhkan loyalitas dan kerjasama dari timnya. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan memberi kepada sesama kita. Caranya gimana? Caranya bukan juga dengan lantas kita sedekah ekstrim. Mohon izin, saya orang yang tergolong kurang setuju. Ya saat kondisi tidak mudah, sedekah ekstrim. Karena bagi saya, khairul a'mali ad-duwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah meskipun dikit. Ya, bagus kalau banyak, tapi istiqomah. Tapi kan tergantung. Kalau kita uangnya hanya 5 juta, 4,9 juta kita sedekahin, besoknya sudah nggak lagi. Nggak jauh lebih baik daripada kita punya 5 juta, tapi 50 ribu kita sedekahin setiap subuh. 50 ribu setiap subuh. Sampai akhirnya nanti 5 bulan ternyata Allah tambahkan nikmat, tambahin jadi 100 ribu tiap subuh. Itu jauh lebih disukai oleh Allah. Kembali ke tadi. Ada pesan cintanya Allah kembali. Kaitannya dengan nikmat yang Allah beri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan apa yang Allah beri nikmat kepada kita semua. Fahaddits. Fahaddits itu bermakna apa? Fahaddits itu bermakna rayakanlah. Masya Allah. Jadi mungkin kita bisa bersedekah, memberi dan lain-lain sebagainya. Tapi rayakanlah dengan penuh sukacita. Jadi bukan hanya disampaikan. Jadi kita sering ya, kalau dengar kisah-kisah keajaiban dari saudara-saudara kita. Kita mungkin dengar suksesnya tim kita ya, atau ada saudara kita yang naik ke panggung SGS, Success Good Summit misalkan, reward ya, atau yang dipromosikan misalkan dari tim kita. Nah, refleksinya adalah kita ikut berbahagia atas apa yang dicapai. Itu pertama, bagi kita yang belum dapat nikmat harus demikian agar satu sama terhubung. Ya, tapi bagi yang diberikan nikmat, ini juga perlu disampaikan. Keajaiban yang didapat, bukan menyatakan bahwa saya yang hebat, tapi alhamdulillah prestasi ini juga karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, bagi kita yang terus mendapatkan nikmat Allah ini, baik berupa apapun itu, rezeki yang tampak, yang tak tampak, ya, maka kita perlu untuk menyampaikannya, bahkan merayakannya, bahkan membuat seremonial.
dengan mungkin mentraktir, kenapa enggak? Bentuk rasa syukur. Bahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada diri kita ini yang masih bertahan sabar ya menghadapi semua tempaan kehidupan, bisa aja kita buat self reward kita. Mungkin di akhir bulan ya kita makan, nggak harus boros, tapi terukur. Tapi itulah bentuk mengapresiasi diri kita. Untuk kemudian kita bisa mengapresiasi orang lain. Belajar dulu mengapresiasi diri, self reward, sebelum akhirnya bisa mengapresiasi orang lain. Berdaya, kemudian bisa memberdayakan. Bagaimana kita mau membahagiakan orang lain kalau kitanya belum bahagia? Maka tambah tangki energi kebahagiaan untuk diri kita, untuk akhirnya terproyeksi dan bisa mengalirkan energi-energi kebahagiaan itu kepada banyak orang. So teman-teman semua, dari sini kita bisa memahami maksud Allah memerintah kita, point of order, memberikan point of order bahwa apa yang kita dapatkan dari segala nikmat Allah, maka sampaikanlah, rayakanlah. Istilahnya adalah tahadud bin ni'mah. Ya, sampaikan nikmat Allah itu agar orang lain juga ikut bersyukur. Ya, dengan demikian, Masya Allah, tabarakallah, ya, keberkahannya akan muncul. Apa itu berkah? Kita tahu keberkahan itu adalah ziyadatul khair, ya, bertambah kebaikannya. Jadi kalau sekarang uang kita, rezeki kita itu masih hanya bisa mencukupi ya diri kita atau bahkan keluarga kecil kita, ya, dengan kita melakukan apa-apa yang tadi saya sampaikan, ya, maka itu akan berpotensi menjadi kesyukuran bagi orang-orang yang lain juga, ya, menjadi manfaat bagi orang-orang yang lain juga, ya. Sampai di titik apa? Sampai di titik seperti halnya sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal, ya. Betapa dahsyatnya Allah berikan rezeki kekayaan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, yang kalau Abu Bakar itu 100% disedekahkan hartanya di jalan Allah. Saking sudah cukupnya, ya. Yang juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang kekayaannya Masya Allah, propertinya dari Aris sampai Khaybar, menghasilkan sekian dinar pasif income-nya dari properti yang berupa lahan pertaniannya atau perkebunannya, ya. Dari situ menghasilkan pasif income. Kalau dulu satu dinarnya masih angka-angka 1,6 juta, ya. Pas saya coba review di tahun-tahun 2012-an ya kalau nggak salah. Sekarang sudah angka 7 juta. Berarti kalau pasif income-nya sahabat ini 233 miliar per bulan, sekarang sudah berapa miliar itu? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bertambah kebaikannya. Bahkan ya Utsman rekeningnya sampai sekarang masih ada. Orang yang sudah nggak ada. Masya Allah. Tapi rekening yang masih terus berjalan. Maka kalau kita umroh, kita suka melihat ada hotel Utsman bin Affan. Yang itu dari dasar wakaf, dana yang disimpan di rekeningnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, yang kekayaan yang melebihi seluruh kekayaan sahabat. Nanti kita akan insya Allah juga sampai di titik cukup ya Allah. Cukup ya Allah. Ini sudah cukup ya Allah. Tapi karena ada rasa qanaah cukup itu merefleksikan akhirnya yang lebih dalam setelah kita mendeliver atau merayakan nikmat itu. Dengan kita cukup, akhirnya kita lebih banyak berbagi kepada orang lain. Karena kenapa? Rasa qanaah yang Allah beri sudah lebih dari cukup. Itu kenapa seorang Umar bin Khattab walaupun kaya raya, pemimpin yang adil ini siap untuk bisa tidur di atas pelepah kurma. Meskipun bisa tidur di atas kasur yang nyenyak. Untuk merasa berlebih saat harus makan lebih dari 3 lauk. Ya. Dan merasa menjadi orang yang tidak adil, yang akan menyesal jika masih ada umatnya yang kelaparan. Dahsyat ya. Maka hari ini dengan kita melatih diri kita, yang pertama untuk mengucapkan sering-sering alhamdulillah, karena doa terbaik kalau ditanya ternyata adalah alhamdulillah. Ya, kita terlalu fokus dengan apa yang belum Allah beri. Ya, kenapa nggak kita coba sekarang lebih banyak fokus dengan apa yang telah Allah berikan, sehingga kita sering-sering mengucap doa yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Lalu yang kedua, ya, tahadduts bin nikmah, menyampaikan, mensyiarkan, bahkan merayakan
Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yuk tambahkan rasa qanaah kita dengan apa yang telah Allah beri, ya, sehingga fokus kita adalah akhirnya kita bisa jauh lebih manfaat bagi orang lain. Dengan apa yang Allah beri, rasanya ada hak-hak orang lain untuk kita salurkan, karena di situ ada kebahagiaan tersendiri. Saat kita bersosial, disitulah Anda akan menemukan kebahagiaan. Saat Anda punya duit, Anda akan menemukan kesenangan. Tapi saat ditanya, kalau Anda pengen bahagia dan tenang hidupnya, maka mulailah saat ini berpikir tentang apa yang akhirnya bisa saya berikan untuk orang lain dan menjadi kebahagiaan bagi mereka. Banyak cara orang untuk akhirnya bisa terinstall rasa syukur itu ya. Betul, ada seperti halnya Mas Farhat yang kebentuk rasa syukurnya dengan melihat siapa yang lebih rendah. Tentu urusan kalau sifatnya dunia ya. Misalkan sekarang punya iPhone 13 misalkan atau 14. Nah, lalu kita melihat orang yang mungkin masih pakai iPhone 10 ya, atau bahkan yang smartphone biasa. Maka akhirnya terbentuk rasa syukurnya. Banyak hal yang akhirnya bisa kita lakukan untuk merefleksikan rasa syukur kita. Ya, di antaranya untuk memicunya adalah dengan sedemikian, melihat siapa yang lebih rendah dalam konteks material atau dunia. Tapi untuk menambahkan porsi rasa syukur itu sehingga kita lebih giat berikhtiar, memberikan impact bagi orang lain, bekerja, berkontribusi, adalah dengan seberapa dahsyat manfaat kita bagi orang lain. Tidakkah kita diperbolehkan iri hanya untuk dua hal? Pertama adalah ilmu, alim yang mengamalkan ilmunya, lalu seorang kaya yang sedekahnya luar biasa. Maka ayo kita iri dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, bagaimana kita akhirnya bisa bertambah syukur kita saat melihat orang lain mungkin sedang miskin papa, kelaparan, tapi kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada dia. Kita nggak bisa menjadi tangan di atas untuknya. Maka tambahkan level kita setelah kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan banyak oleh Allah melebihi dia. Sekarang berpikirlah untuk bagaimana tidak ada lagi orang yang lapar di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi orang yang merintih perutnya sakit. Tapi kita tidak bisa memberikan bantuan apapun. Dan mulai sekarang, naikkan level itu untuk satu sama terhubung dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya dia kaya raya, nampak jumawa, pakaiannya serba necis, serba wah, tapi sedekahnya banyak. Yang diirikan bukan pakaian yang mewah, yang diirikan adalah kontribusinya bagi orang-orang sekitarnya. Dan Anda bisa mengambil dua hal tadi untuk akhirnya mengukur-ngukur diri. Jangan sampai kita menjadikan diri kita itu kelihatannya cukup dengan melihat orang yang lebih rendah daripada kita, tapi sebagai alasan untuk kemudian kita nggak mau berbuat lebih banyak. Untuk menjadi orang yang lebih manfaat, untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang lebih sukses dari kita sebelumnya. Kalau soal sukses, melihat aja dari kita sebelumnya. Tapi kalau soal kontribusi, Anda boleh iri kepada orang-orang yang banyak berbagi. Terima kasih. Abu Salalimi, Magnet Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.